told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobatku semua, apa kabar sobat semua? Welcome back to my channel. Tahukah sobatku semua bahwasannya Monster Yamaha tiba di Qatar dengan tujuan untuk membangun kemajuan yang didapat di Circuit of the Americas, tempat Fabio Quartararo mencatatkan posisi ke-6 terbaik musim ini di sprint, finisher non-Ducati teratas. Kekacauan hari Minggu kemudian membuat pembalap Prancis itu berada di posisi ke-10 dengan motor hybrid. Tetapi Jack Miller dari Pramac memimpin pasukan Yamaha dengan posisi ke-5. Hal itu kembali menjadikan Yamaha terbaik berikutnya di belakang Ducati, dan Miller juga meraih hasil GP terbaik M1 sejak 2023. Di Doha, kami dapat melanjutkan performa kami di kota, yang sebenarnya cukup baik, kata Direktur Tim Monster Yamaha Massimo Meregali. Tanpa kecelakaan di lap pengamatan dan kecelakaan lainnya, untuk Quartararo, kami akan bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Quartararo dan Yamaha kini berharap setup motor yang direvisi akan berhasil di Lusail, di mana pembalap Prancis itu memperkirakan suhu panas dan balapan utama yang panjang. Lusail biasanya menjadi lintasan pertama musim ini, tetapi tahun ini urutannya berubah. Karena itu, rasanya kami sudah lama tidak berada di sini, juga karena kami tidak melakukan uji coba di sini pada pramusim, kata Quartararo. Kami tahu bahwa kami dapat memperkirakan suhu yang lebih tinggi daripada GP tahun lalu, karena kali ini kami berkunjung pada bulan April. Saya perkirakan akhir pekan GP akan panas dan balapannya panjang, tetapi saya menantikannya. Kami tidak memperoleh hasil yang kami inginkan di Austin, tetapi kami melihat beberapa hal positif, terutama di sprint. Jadi, saya tidak sabar untuk mencoba lagi akhir pekan ini, meskipun saya tahu persaingannya akan ketat. Rekan setimnya Alex Rins masih berupaya meraih posisi 10 besar, dengan meraih posisi ke-11 dalam 2 GP terakhir. Kami masih dalam proses menemukan setup yang ideal, akunya. Kami akan terus mengerjakannya, dimulai dari titik terakhir kami di Austin. Qatar akan menjadi lintasan dengan degradasi ban yang tinggi, jadi kami harus terus memperhatikannya. Tetapi saya siap dan termotivasi untuk terus berusaha keras. Meregali yakin bahwa Yamaha sekarang memiliki dasar untuk dibangun saat berupaya bangkit dari posisi kelima dan terbawah di klasemen konstruktor. GP Amerika telah mengonfirmasi peningkatan performa YZR M1. Jadi, kami memulai GP Qatar dengan motivasi untuk membangun basis ini, katanya. Lintasan Lusail tidak buruk untuk karakteristik motor kami, jadi kami rasa kami bisa melanjutkan tren ini. Yamaha memulai Qatar dengan 5 poin di belakang Aprilia di klasemen konstruktor, 6 poin dari KTM dan 8 poin dari Honda. Namun, Ducati, yang tidak terkalahkan di Grand Prix selama lebih dari 1 tahun, sudah unggul 75 poin dari Honda. Nah sobatku semua, Fabio Quartararo terus menemukan sisi positif pengembangan YZR M1 untuk kembali ke persaingan papan atas MotoGP. Namun, peningkatan performanya sering tersendat oleh faktor teknis, seperti jatuh dalam putaran pemanasan di Austin dan harus menggunakan motor kedua. Akhir pekan ini, juara MotoGP 2021 itu mengincar penebusan di Lusail, Qatar. Quartararo menjalani musim ini tanpa memasang target muluk karena Yamaha YZR M1 masih memerlukan pengembangan untuk bisa bersaing dengan Ducati yang mendominasi persaingan. Kesenjangan performa itu terlihat dalam seri pertama MotoGP 2025 di Thailand meskipun Quartararo bisa lolos langsung ke kualifikasi 2, Q2, dan meraih posisi start ke-10. Dia kemudian tampil solid dan finish di posisi ke-7 dalam sprint. Namun, dalam balapan utama, Quartararo kesulitan sehingga hanya bisa finish di posisi ke-15. Masalah utama sejak start adalah dia tidak memiliki daya cengkeram ban belakang yang bagus.
Bahkan setelah beberapa putaran grip tidak meningkat sehingga dia tidak bisa memperbaiki posisi. Setali 3 uan, dia kembali mengalami kendala daya cengkeram di trek Termas de Rio Hondo, Argentina. Quartararo tidak bisa mencetak pace yang cukup bagus untuk bersaing di posisi 10 besar. Kesulitan semakin besar dalam balapan utama, di mana dia bersenggolan dengan pembalap Aprilia Marco Bezzecchi di tikungan pertama setelah start. Quartararo sempat berada di posisi paling belakang, tetapi kemudian finish di urutan ke-14. Sementara itu, dalam seri ketiga di Austin, Amerika Serikat, Quartararo mengawali dengan solid. Dia kompetitif dalam sprint, melesat ke urutan ke-4 dari posisi start ke-11, dan menekan pembalap Ducati, Francesco Bagnaia. Dia kemudian melakukan kesalahan di tikungan 15 dan akhirnya finish di posisi ke-6. Motivasi tinggi berkobar dalam diri pembalap berjuluk El Diablo itu menjelang balapan utama. Namun, dia mengalami kecelakaan aneh saat shifting lap, sehingga motornya rusak. Dia pun harus menggunakan motor kedua yang tidak pernah dia pakai dalam akhir pekan itu. Tim pun tidak memiliki waktu untuk mengubah setelan motor dari basah ke kering. Situasi semakin sulit menyusul penundaan balapan yang dipicu oleh pembalap Ducati, Marc Marquez, yang berganti motor dengan ban slick. Quartararo menyelesaikan balapan di posisi ke-10, hasil yang cukup bagus mengingat kekacauan yang terjadi menjelang start. Dia berjuang keras memaksimalkan potensi motor yang terus memberi peringatan di dashboard. Dia pun terpaksa memacu motor dengan setelan tenaga lebih rendah. Kami tidak mendapatkan hasil yang kami inginkan di Austin, tetapi kami melihat beberapa hal positif, terutama dalam sprint. Jadi, saya tidak sabar untuk mencoba lagi akhir pekan ini meskipun saya tahu persaingannya akan ketat, ujar Quartararo. Situasi bak roller coaster itu ingin dituntaskan oleh Quartararo dalam balapan seri Qatar, 11 hingga 13 April, meskipun itu tidak akan mudah. Lusail bukanlah trek di mana dia selalu kompetitif, tetapi dia pernah menang di sana pada 2021 dalam seri Doha. Pembalap asal Perancis itu juga mengantisipasi cuaca yang lebih panas dalam balapan malam ini. Lusail biasanya menjadi lintasan pertama yang akan kami kunjungi, tetapi tahun ini urutannya berubah. Karena itu, rasanya kami sudah lama tidak ke sini, juga karena kami tidak melakukan uji coba di sini pada pramusim, kata Quartararo. Kami tahu bahwa kami bisa memperkirakan suhu yang lebih tinggi daripada balapan tahun lalu, karena kali ini kami berkunjung pada April. Saya perkirakan balapan akhir pekan akan panas dan balapannya panjang, tetapi saya menantikan itu, tegas pembalap tim Monster Energy Yamaha itu. Rekan setim Quartararo, Alex Rins, juga masih mencari kompromi setelan motor yang seimbang. Dalam 3 seri yang sudah bergulir, Rins belum meraih poin dari sprint dan dalam balapan utama finish di posisi ke-17. Kami masih dalam proses menemukan setelan yang ideal. Kami akan terus berusaha, mulai dari titik terakhir di Austin. Qatar akan menjadi lintasan dengan tingkat degradasi yang tinggi. Jadi kami harus terus mengawasi itu, tetapi saya siap dan termotivasi untuk terus berusaha, ujar Rins. Performa Quartararo dan Rins diharapkan oleh Yamaha semakin kompetitif di Lusail, dan menyusul performa pembalap tim satelit Pramac Racing Yamaha, Jack Miller. Pembalap asal Australia itu sangat solid di Austin dengan finish di posisi ke-5 dalam balapan utama. Miller kini menjadi pembalap terbaik Yamaha dengan perolehan 19 poin dan menempati posisi ke-10 klasemen sementara. Adapun Quartararo di urutan ke-14 dengan 16 poin, unggul 6 poin atas Rins di posisi ke-16. Di Doha, kami dapat melanjutkan performa yang kami tinggalkan di kota, yang sebenarnya cukup baik. Tanpa kecelakaan dalam shifting lap dan kecelakaan lainnya, kami akan dapat memperoleh hasil yang lebih baik, ujar Direktur Tim Monster Energy Yamaha Massimo Meregali. Pada catatan yang lebih positif, seri Amerika telah mengonfirmasi peningkatan performa M1. Jadi, kami memulai seri Qatar dengan motivasi untuk membangun basis ini.
Trek Lusail tidak jelek untuk karakteristik motor kami, jadi kami pikir kami dapat melanjutkan tren ini, ungkap Meregali. Nah sementara itu sobat, Jorge Martin akan bertolak ke Doha pada Selasa malam untuk mencoba ambil bagian dalam Grand Prix Qatar akhir pekan depan. Balapan keempat musim ini dan balapan pertama yang akan diikuti oleh pembalap asal Spanyol tersebut jika ia mampu melewati tes medis yang akan ia jalani pada hari Kamis di sirkuit yang sama. Untuk pertama kalinya musim ini, Aprilia akan dapat mengandalkan seluruh pembalapnya, termasuk juara MotoGP 2024 dan pembalap Italia Marco Bezzecchi, yang 2 kali finish di posisi ke-6 musim ini sebagai hasil terbaiknya sejauh ini. Jorge Martin, yang akan kembali ke lintasan setelah absen di 3 balapan pertama karena cedera. Demikian konfirmasi Aprilia dalam siaran pers prabalapan. Martin, yang melewatkan 3 balapan pertama tahun ini karena cedera yang dideritanya saat tes pramusim, akan kembali ke lintasan untuk memulai musimnya bersama Aprilia Racing. Pembalap Spanyol, yang mengalami patah tulang radius dan skavoid tangan kiri yang kompleks serta patah tulang ipsilateral calcaneus saat latihan, menjalani operasi pada 25 Februari dan kemudian mengikuti program fisioterapi intensif dengan tujuan untuk kembali ke lintasan sesegera mungkin. Sebelum turun ke lintasan, sang juara dunia bertahan harus menjalani pemeriksaan oleh delegasi medis kejuaraan dunia Grand Prix Motor untuk mendapatkan izin. Sebelum melakukan perjalanan ke Qatar, Martin menyampaikan kesan-kesannya dalam pernyataan tim, dan menjelaskan kondisi fisiknya. Saya sangat menantikan untuk kembali ke jalur yang benar dan saya senang setidaknya bisa mencoba balapan di Qatar, jelas mantan rider Prama. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kepercayaan diri dengan RSGP 25 dan mulai melakukan beberapa putaran. Namun, Martin sadar akan sulitnya melakukan comeback setelah sekian lama. Saya tidak tahu bagaimana kondisi kebugaran saya, yang pasti belum 100%. Kami akan mencoba melakukan yang terbaik dan meningkatkannya sedikit demi sedikit. Secara fisik, saya bahkan tidak yakin bisa menyelesaikan balapan, tetapi jika kami berhasil melakukannya, itu akan menjadi kemenangan karena itu berarti saya mulai pulih. Lanjut pembalap Spanyol itu sebelum menyimpulkan, kami harus melangkah selangkah demi selangkah untuk mencoba kembali ke level normal kami sesegera mungkin. Tim yang berbasis di Noale ini mengingat bahwa Martin telah absen selama hampir setengah tahun, dengan segala dampaknya. Setelah awal musim yang sulit, dirusak oleh 2 cedera, pertama di tes Sepang dan kemudian saat latihan. Tujuan utama Martin adalah untuk menilai kondisi fisiknya setelah hampir 5 bulan tidak beraktivitas. Demikian catatan Aprilia. Pada Senin dan Selasa, pembalap penguji tim Italia Lorenzo Savadori, yang menggantikan Martin di 3 balapan pertama musim ini, telah melakukan tes privat di Misano di RCP. Pembalap Italia ini juga akan melakukan perjalanan ke Qatar jika rekannya itu tidak dapat menyelesaikan akhir pekan. Oke sobatku, sampai juga kita di ujung video ini. Like video ini, share di media sosial sobat semua, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to